Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'matal iman wal islam. Salatan wa salaman ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'a ummatihil kiram. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Sadaqallahul azim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, Takmir Masjid Raya Al-Jabbar yang dimuliakan Allah, yang kita hormati. Mari kita kembali bersyukur kepada Allah, memujinya atas banyak nikmat yang tak terhingga dikaruniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Hari ini hari Jumat yang penuh barokah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul ibadah salat subuhnya di Masjid Al-Jabbar. Kita yang hadir di sini dipanggil dan merasa terpanggil untuk ikut memakmurkan masjid ini. Semoga ibadah kita diterima Allah dengan ridha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa dilimpahkan untuk yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya termasuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang budiman yang dirahmati Allah, kita tambahkan doa kita untuk orang tua. Kita hadirkan kenangan kepada orang tua kita, mengingat mereka yang selalu mencintai kita dengan tulus, yang tak terhingga jasanya kepada kita. Mari kita sebut namanya dan kita mohonkan rahmat ampunan Allah. Jika orang tua kita sudah wafat, semoga di alam barzahnya dijamu Allah di taman surganya. Jika masih ada guru-guru kita, orang tua kita, orang-orang yang kita kasihi, semoga usianya dipanjangkan, dibarokahkan dalam kebahagiaan, dan semoga wafatnya husnul khatimah. Kita sebut namanya dan kita mohonkan rahmat ampunan Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selebihnya semoga Allah memanjangkan
usia kita dalam kebaikan, disehatkan tubuh kita, dijauhkan dari berbagai keburukan, musibah, lahir batin, dunia akhirat, dimudahkan urusan yang baik, cita-cita yang baik, dan didekatkan kita untuk kebaikan, untuk mudah kita beribadah kepada Allah sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kesempatan subuh yang barokah ini, saya ingin menguatkan tentang satu syariah yang sekarang ini sedang kita siapkan untuk dilaksanakan, yaitu syariah kurban. Kurban adalah satu bentuk ajaran Islam, perintah Allah yang biasa kita laksanakan di bulan Dzulhijjah. Ya, kurban adalah ibadah khusus berupa penyembelihan hewan yang hukumnya sunnah muakkad. Menurut sebagian bahkan wajib. Tapi para ulama jumhur itu memberikan hukumnya itu sepakat sunnah muakkad. Nah, hari ini kita sedang bersiap-siap. Ini tinggal beberapa hari ke depan. Insyaallah mudah-mudahan umurnya sampai, para bapak ya, para ibu, mudah-mudahan sampai kita ke bulan Dzulhijjahnya, penghujung tahun, sehingga kita bisa akhiri episode hidup kita tahun ini dengan husnul khatimah insyaallah. Ini ibadah kurban ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam, itu diperintahkan kepada putra-putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Lalu dikuatkan pula dengan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau pun berkurban. Biasa berkurban ratusan unta, bahkan ribuan domba. Kaya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena banyak kurbannya, banyak yang memuji. Luar biasa Nabi Ibrahim kedermawanannya dan cintanya kepada Allah. Dalam suasana kebatinan Nabi Ibrahim yang begitu tulus dan besar cintanya kepada Allah, terucap kata-kata, kalaupun ya jangankan hanya domba dan unta, kalaupun saya diperintahkan untuk mengkurbankan anak saya demi mewujudkan bukti cinta kepada Allah, akan saya lakukan. Waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak dan ingin sekali punya anak. Jadi belum tahu bagaimana tuh rasanya punya anak, cinta kepada anak, takut kehilangannya. Kata-kata itu rupa-rupanya di satu sisi menunjukkan betapa hebat cinta Nabi Ibrahim yang kemudian diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah itu. Cintanya kepada Allah yang hebat, tapi di sisi lain juga menjadi satu catatan di sisi Allah, diujilah Nabi Ibrahim. Benarkah kata-kata itu? Punyalah seorang putra namanya Ismail alaihissalam. Begitu balagha ma'ahu sa'ya, sampai kepada usia bisa membantu-bantu Ismail ini, lalu bermimpilah Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya di mimpinya itu dia harus mengkurbankan Ismail, putra kesayangannya. Berulang kali mimpi ini hadir, dan yakinlah Nabi Ibrahim bahwa ini ru'yatun shadiqah, mimpi yang benar, salah satu dari bentuk wahyu yang disampaikan Allah kepada para nabi atau rasulnya. Maka itu pun disampaikan kepada putranya Ismail, dan Ismail seorang yang soleh, seorang calon nabi. Jawabannya tidak biasa seperti anak-anak pada umumnya. Ismail menjawab, qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan saja apa yang diperintahkan Allah. Kalau harus disembelih diriku,
itu lakukan, aku pasti akan kau temukan sebagai anak yang soleh yang sabar. Ini luar biasa. Nah, ini peristiwa pengorbanan besar Nabi Ibrahim alaihissalam mengkorbankan putra tersayangnya Ismail. Ini kemudian oleh Allah dijadikan satu fenomena monumental, satu kejadian luar biasa istimewa betapa seorang manusia itu cinta kepada Allahnya melebihi kecintaan kepada makhluk. Ini menjadi bukti bahwa manusia itu hebat cintanya kepada Allah Tuhannya. Nabi Ibrahim pun mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Nah, ibadah kurban ini diteruskan oleh Nabi Muhammad pasca Nabi Ibrahim itu dan Ismail diselamatkan dari pengorbanan itu. Kurbannya diterima, tapi Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih putranya. Putranya diganti oleh sembelihan berupa domba yang besar. Ribas. Ini mengakhiri satu episode pengorbanan yang biasanya dilakukan manusia, seringkali mengkorbankan manusia lainnya. Dulu itu begitu. Jadi ada gadis dikurbankan untuk dewa, ada anak dikurbankan untuk berhala. Itu biasa terjadi begitu. Nah, dengan prosesi pengkurbanan Ismail yang kemudian diganti oleh Allah dengan domba, itu selesai. Tidak boleh lagi manusia mengkurbankan manusia. Cukup mengkurbankan hewan saja. Jadi tidak boleh. Maka yang kita ikuti sekarang dari syariat Nabi Ibrahim ini, kurban itu menyembelih hewan. Menyembelih sapi, unta, atau domba, kambing. Ini yang dibolehkannya itu hewan-hewan tersebut. Hewan yang lain tidak boleh selain yang itu. Jadi hewan lain walaupun besar, banteng misalnya, tidak bisa. Harus hewan ternak. Hewan buas yang tidak biasa dimakan, apalagi tidak boleh. Atau hewan yang liar tidak boleh, harus hewan ternak. Jadi kurban. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kurban ini tujuannya adalah ibadah. Jadi kurban itu ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kurban, ada juga korban. Nah, ini dalam bahasa kita ini dekat. Ada kurban, ada korban. Jadi kalau kurban itu khusus ya. Yang juga ada pengorbanan, ada berkorbannya dari ibadah kurban itu. Tapi kalau korban, ini umum ya. Tidak selalu bermakna kurban. Ini kalau korban mah banyak, bahkan sebagiannya bermakna negatif. Ada korban kecelakaan, ada korban bencana alam, ada korban bullying ya, sekarang itu kan korban itu. Tapi kalau kurban, nah ini menyembelih hewan. Memang ada pengorbanannya, yaitu mengorbankan sebagian rezeki kita, dikorbankan untuk dipasrahkan atau dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kurban. Dari kata qoruba itu wazannya itu faula ya. Kalau santri itu mengambil akar katanya itu dari qoruba atau koroba. Qoruba itu dekat, kalau koroba mendekat. Jadi mendekat. Dengan kurban itu kita ingin mendekat kepada Allah. Nah, ini sebagai bagian dari tujuan kurban itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bersyukur atas nikmatnya, maka disembelihlah kurban. Ini kurban itu beda dengan korban. Jadi kita tidak boleh keliru ya mengucapkannya. Bukan korban, hewan korban bukan, tapi hewan kurban. Memang ada pengorbanan atau pengorbanan, yaitu mengorbankan sebagian rizki kita kepada Allah
dibelikan hewan itu lalu dikurbankan, disembelih. Para jamaah yang budiman yang dirahmati Allah, dalam prosesi ini ya, kita sudah memahami bagaimana kurban itu harus dilakukan ya, karena Allah, tidak boleh karena yang lainnya. Kalau tidak karena Allah tidak diterima. Itu kalau kurban itu dikurbankan untuk berhala, apalagi untuk ya dewa-dewa yang tidak jelas untuk Nyi Roro Kidul itu menyembelih kambing, menyembelih sapi, tapi bukan untuk Allah. Nah, itu tidak akan diterima. Mardudatun, ditolak. Kurban ini adalah ibadah untuk Allah. Dulu di zaman jahiliyah kurban itu untuk berhala. Nah, kalau sekarang ada yang berkurban seperti itu, ini masih jahiliyah. Jadi masih meniru pola jahiliyah. Bukan untuk Allah, untuk berhala. Dan orang-orang Arab jahiliyah itu kalau berkurban itu darahnya itu diusapkan, dilumurkan ke dinding Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dilumuri dengan darah-darah kurban. Anggapan mereka dengan cara itu Tuhannya senang, diterima kurbannya. Lalu kaum muslimin di awal, karena kalau kebiasaan buruk itu diulang-ulang, lama-lama dianggap pembenaran, benar. Sehingga kaum muslimin pun yang belum memiliki ilmu tentang bagaimana syariat kurban itu, di awal kurban disyariatkan itu menganggap, kalau begitu kita umat Islam di mana Baitullah itu pemiliknya adalah Allah, lebih layak melakukan hal demikian. Kalau kurban diusapkan saja darahnya di Ka'bah, hampir saja meniru begitu. Lalu turunlah Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37 itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Ayat ini menolak dengan tegas perilaku jahiliyah kalau kurban itu darahnya dioles-oles ke Ka'bah. Nah, itu bukan yang disukai oleh Allah. Tidak suka Allah dengan cara itu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai, kata Allah, daging dan darah kurban itu kepada Allah. Jadi daging dan darahnya itu bukan itu yang sampai kepada Allahnya itu. Walakin yanaluhut taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allahnya itu adalah ketakwaan. Ini motifnya itu apa kurban itu? Untuk takwa kepada Allah. Litukabbirullah, untuk membesarkan nama Allah. Nah, ini juga bagian dari motif. Jadi bukan untuk membesarkan diri kita di hadapan manusia, tetapi untuk membesarkan Allah. Litukabbirullah ala ma hadakum. Kalau berkurban hati-hati, jangan sampai berkurban ingin kapuji. Ria, itu bukan litukabbirullah, bukan membesarkan Allah, tapi membesarkan diri sendiri. Bukan bertakbir kepada Allah, tetapi bertakbir untuk diri sendiri, mengakbarkan diri sendiri. Ini motif dari kurban, niatnya itu takwa. Jadi berkurban kita ini hati-hati, niatnya harus karena Allah. Lalu caranya sesuai syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Berkurban itu ya waktunya tertentu, Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Jadi 4 hari itu, Idul Adha tanggal 10 dan 3 hari berikutnya boleh di situ menyembelih kurban. Dan pada hari pertama Idul Adha itu menyembelih kurban itu harus setelah selesai sholat Idul Adha. Jadi jangan pagi-pagi subuh-subuh sudah menyembelih kurban. Tidak diterima itu.
Saking semangatnya, belum sholat Idul Adha sudah nyembelih kurban. Tidak boleh. Harus, kata Rasulullah, sholat dulu. Siapa yang menyembelih kurbannya sebelum sholat Idul Adha, itu sembelihan untuk dirinya sendiri, bukan kurban. Itu. Maka ini harus sesuai syariah. Nah, kecuali di hari-hari tasyrik berikutnya boleh. Boleh. Tidak karena tidak ada sholat dulu, itu boleh ya. Kapan saja. Hari atau malamnya boleh saja. Tapi tidak mungkin kalau malam ya, menyembelih kurban malam-malam, tidak ada contohnya ya. Jadi siang hari ya diurus. Nah, itu bagian dari ibadah kurban. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan dengan sesama manusia. Korban itu dekat. Dan kurban itu bisa dimaknai juga dalam makna taholi. Kalau dari sisi tasawuf itu ada istilah taholi, tahali, tajali. Bagaimana taholi itu? Jadi mensucikan hati kita dari hal-hal buruk atau sifat-sifat buruk di dalam jiwa kita itu dibersihkan. Nah, di antaranya dengan kurban. Itu membersihkan hati itu banyak caranya itu. Dzikir membersihkan hati. Lalu apa lagi? Baca Al-Quran membersihkan hati. Nah, di antara salah satu yang juga sangat penting bisa mensucikan hati kita dari sifat-sifat buruk, terutama sifat-sifat hewani, itu adalah dengan kurban, menyembelih hewan kurban. Jadi itu takholi, hilangkan atau mengosongkan hati kita dari hal-hal buruk, sifat-sifat buruk. Dari kesombongan, dari ujub, ya, ria, itu sum'ah, dari hal-hal buruk lah, kejam, itu, dendam. Nah, itu ada benih-benihnya di hati kita, harus dibersihkan dengan kurban di antaranya. Pemarah gitu ya, itu sifat hewani. Kurban. Kalau ada suami yang gampang marah, ibu, barangkali belum berkurban, cepat-cepat berkurban. Ya. Kalau ada orang bengis, jangan-jangan ini belum kurban. Artinya hatinya itu belum dibersihkan itu dari sifat-sifat yang hewani tadi. Taholi. Lalu sesudah dibersihkan, tahali. Dihiasilah hati itu dengan segala sifat yang baik-baik. Ikhlas, ridha, ya. Itu masuk di dalam hati kita. Tidak akan ada kebersihan hati kalau tidak dibersihkan dulu. Sifat-sifat baik itu hanya akan betah di dalam hati kita kalau sifat-sifat buruknya dihilangkan. Sehingga harus taholi dulu, taholi. Lalu tahali. Sesudah itu tajalli. Kalau sudah baik hatinya, insya Allah akan sampai kepada tajalli, dekat dengan Tuhannya. Itulah kurban. Kurbatun. Kedekatan dengan Allah akan bisa diraih manakala kita ini hatinya baik, dihilangkan sifat-sifat hewaninya, dan itu salah satunya bisa diraih, dicapai dengan kurban, menyembelih hewan kurban. Dekat dengan Allah, ini hal hebat. Ibu-ibu, kalau kita punya suami, ibu ya, ini ibu-ibu. Punya suami itu sudah maganteng, uangnya banyak, penuh cinta kasih, lalu dermawan. Karena kalau banyak uang tapi pedit, tidak enak. Suami banyak duitnya tapi hese, pelit. Ini tidak begitu. Ganteng, banyak uangnya, dermawan, penuh cinta kasih. Senang enggak ibu-ibu? Oh pasti ya. Punya suami begitu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan suaminya pada begitu ya. Sudah ganteng, banyak duitnya, penuh cinta ya. Tidak selingkuh bu ya. Suami yang model begitu bagusnya itu didekati apa dijauhi? Dekati dong.
Suami yang ganteng, banyak duit, dermawan, penuh kasih harus didekati. Kalau tidak dijauhi, digaet sama yang lain. Ya, bisa pindah ke lain hati. Kalau tidak dekati, rugi. Pasti diambil orang. Sekarang kita perbandingkan. Allah itu maha indah, jamil. Allah itu maha kaya. Ya, Al-Ghaniyu, dan tidak hanya Al-Ghaniyu, Al-Mughni, kaya, maha kaya dan membuat kaya. Kalau ada orang-orang kaya di sini, ini yang membuat kayanya itu Allah. Itu ya. Betul ya Bu ya? Allah itu maha kaya dan yang membuat kaya. Lalu Allah itu Al-Wahhab, sudah kaya, berehat, maha pemberi, dermawan, Al-Basit, tangannya selalu terbuka untuk memberi. Allah maha indah, maha rahman dan rahim, maha kaya, maha pemberi, tangannya selalu terbuka untuk memberi. Bagusnya didekati apa dijauhi? Harusnya didekati, bukan dijauhi. Kalau didekati untung kita, kalau dijauhi rugi. Itulah kurban. Jadi kurban itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Cara kita mendekatkan kepada Allah itu diantaranya dengan berkurban. Perintah Allah, berkurban. Karena kalau tidak didekati Allah itu rugi. Allahnya tidak rugi, tapi kita manusia yang rugi. Dan kita perlu dekat dengan Allah. Nah, ibu-ibu, kita hadir di sini ini taqarruban ilallah. Tapi ini bukan kurban, ini pengorbanan. Ibadah kita ini pengorbanan, bukan kurban. Kalau kurban menyembelih hewan kurban. Ini cara bertaqarrub kepada Allah itu banyak. Di antaranya dengan berkurban, menyembelih hewan kurban. Nah, tadi kita itu dekat dengan Allah untung, kalau jauh dari Allah rugi. Ya, karena Allah maha kuasa, maha pemberi, maha kaya. Kalau tidak didekati, Allah tidak akan memperhatikan kita. Kalaupun diberi, Allah tidak memberi dengan baik, tidak suka. Bagaimana supaya kita dekat dengan Allah? Jangan ada makhluk yang menghalangi cinta kita kepada Allah. Kalau Nabi Ibrahim itu ujiannya itu Ismail. Karena Ismail begitu dicintai oleh Ibrahim alaihissalam. Ya. Bagi kita, siapa Ismail? Ismail kita ini siapa? Bisa jadi Ismail kita itu yang menghalangi kita kepada Allah itu adalah harta, jabatan. Ya, bisa jadi itu. Nah, beranikah kita berkurban, mengkurbankan itu untuk Allah? Jadi kalau Nabi Ibrahim itu menyembelih, mengkurbankan Ismail kita di zaman ini bisa jadi jabatan. Ada orang yang begitu ingin dengan jabatan, dapat jabatan itu. Ya, cinta kepada jabatan, segala cara ditempuh, dapatlah jabatan itu. Kurbankan itu untuk Allah. Jabatan jangan dipakai untuk maksiat kepada Allah. Harta dicintai boleh, tapi kurbankan itu kepada Allah, dikorbankan untuk kepentingan kebaikan ibadah kepada Allah. Begitu. Nah, itu kurban gitu. Ya, berkorban untuk Allah. Ibu-ibu semuanya sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang terbaik, ya. Orang beriman, bertakwa. Ini luar biasa. Anugerah dari Allah. Marilah kita teruskan berkorban, ya. Walaupun tidak selalu kurban, tapi berkorban ini harus terus dilakukan. Karena tadi ada kurban, ada korban. Kalau berkurban tidak setiap orang bisa, tapi berkorban untuk kepentingan agama Allah, untuk lillahi kalimatillah, meninggikan kalimah-kalimah Allah, ini bisa dilakukan kapanpun oleh siapapun.
hamba-hamba yang beriman, termasuk hadir ke Al-Jabar. Ini sudah difasilitasi oleh Allah, digerakkan hatinya datang ke sini. Ini pengorbanan, berkorban, memakmurkan masjid. Karena tidak mudah hadir ke masjid itu. Ya, ada yang datang ke masjid itu tidak untuk tujuan baik, tapi kita datang ke masjid untuk ibadah. Alhamdulillah. Ada yang datang hanya sekedar selfie, ada. Ada yang datang hanya untuk ya sekedar wisata, ada. Bahkan ada yang datang ke Masjidil Haram, kata Umar bin Khattab, jauh-jauh datang, tetapi bukan untuk ibadah, tamasya. Umar bin Khattab tuh waktu zaman dulu, waktu masih beliau hidup, diprediksi keimanan umat Islam di saat itu bagus-bagus, tapi Umar berkata, aku perhatikan katanya, yang datang ibadah haji ini kebanyakan tidak ibadah, pelancong, wisata. Itu ke Masjidil Haram jauh-jauh, berkorban banyak harta, tetapi datang tidak untuk ibadah, melancong, wisata. Nah, ada yang ke masjid ini juga wisata, bukan untuk ibadah. Nah, kita tidak begitu ya. Jadi utamakan ibadahnya, wisatanya nomor kesekian. Itu. Jadi kembali, kurban kita itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan berfungsi juga menjadi takhalli, menghilangkan hal-hal buruk dari hati kita, lalu hiasilah diri kita dengan tahalli, ya, hal-hal baik. Tahalli itu proses, ya, menghiasi diri kita dengan hal-hal yang baik, lalu tajalli, sampailah kita dekat dengan Allah, atau kurban atau kurbatun, kedekatan dengan Allah dan menguntungkan dengan Allah itu. Kalau kita tidak dekat dengan Allah, dekat dengan selain Allah, nah itu Allah tidak suka dengan cara itu. Diingatkan oleh Rasulullah, manusia itu seringkali yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Cinta kepada 5 hal dan lupa kepada 5 hal. Salah satunya yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq. Mencintai makhluk, lupa kepada khaliq. Ini penyakit manusia. Cinta kepada makhluk, tapi lupa kepada khaliq yang menciptakan makhluk yang dicintai itu. Cinta dengan suami, lupa kepada Allah yang menciptakan suami. Cinta kepada harta, lupa kepada Allah yang memberikan harta itu. Ini penyakit manusia. Dan kita adalah manusia. Jangan-jangan kita pun kena penyakit ini. Maka diingatkan kita dengan kurban ini, dekatkan diri kepada Allah. Hilangkan sekat itu. Nah, Ibrahim sudah berhasil. Para nabi sudah berhasil, para sahabat berhasil menghilangkan sekat dunia ini, tembus kepada Allahnya. Boleh kaya, boleh menjadi pejabat, harus, karena agama ini 2 hal yang menopang kebaikannya. Dengan ilmu para ulama, wa malul agniya, ilmu para ulama dan hartanya orang-orang kaya yang dermawan. Jadi harus bang kaya itu, benghar itu dorongan agama yang kuat. Tapi tadi jangan menjadi sekat kepada Allah. Allah mengingatkan kita dengan satu firman-Nya di hampir ayat terakhir ya, di surah Al-Munafikun itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-Munafikun. Wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan melalaikan kamu, jangan menjadi sekat bagimu dengan Allah itu apa? Amwalukum, harta-hartamu. Wala auladukum, jangan pula anak-anakmu. Ada orang yang disibukkan karena cinta kepada anak lalu lupa kepada pemberi, Tuhan yang memberikan anak itu. Ang dzikrillah, dari mengingat Allah, jangan begitu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan begitu, mereka itulah orang-orang yang rugi. Kalau dekatnya dengan makhluk tapi jauh dari Tuhan, rugi kata Allah. Maka kita tidak boleh melakukan itu. Allah berikan jalannya, kurban di antaranya.
Maka Rasulullah menegaskan, siapa yang diberikan keleluasaan rizki dari Allah, lebih dari kecukupan untuk makan minum sehari-harinya, walam yudhahi, tapi tidak mau berkurban, menyembelih hewan kurban itu, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat ke masjid kami, jangan dekat-dekat dengan kami. Ini warning, peringatan dari Rasulullah. Walaupun kurban itu sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan, tidak sampai kepada wajib secara umum hukumnya, tetapi Rasulullah menyampaikan hadis ini meneguhkan betapa kalau punya keleluasaan rizki lalu tidak mau berkurban, kata Rasulullah, jauh ke sana. Tidak boleh dekat-dekat dengan kami, bukan kelompok kami. Kenapa? Dia telah melakukan sekat dengan Allah dengan hartanya itu. Tidak mau mendekat kepada Allah. Kalau tidak mau dekat dengan Allah, jangan dekat dengan kami. Karena kami adalah orang-orang yang ingin dekat dengan Allah. Begitu Rasulullah. Nah, ini sebuah pengingat saja bagi kita semuanya, bahwa dengan kurban ini niatnya yang baik, kemudian mendekat dengan Allah, bersihkan diri kita dan mendekat dengan sesama. Dengan cara apa? Dengan sesama dekatnya, bagikanlah daging kurban itu. Yang kurbannya boleh memakan, bahkan sunnah memakannya. Karena hadisnya demikian. Berkurbanlah, sembelih kurban, makanlah dan berilah makan. Jadi dimakan oleh yang kurban itu bagian dari perintah, sunnah. Lalu memberikan kepada orang lain supaya dimakan, sunnah. Dan bebas, siapapun boleh memakan yang ingin memakannya. Tidak harus orang miskin, yang kaya pun boleh. Bahkan bisa juga orang di luar Islam mendapatkan bagian daging itu untuk syiar. Ini kurban, bersenang-senanglah kita. Dengan cara itu ada kedekatan dengan sesama, kepedulian sosial, membuat kita bisa dengan tetangga kita lebih akrab, lebih dekat. Nah, ini kurban. Mudah-mudahan capaian kurban kita dari tahun ke tahun ini memperkuat kedekatan diri kita kepada Allah, hablum minallah, dan memperkuat kedekatan kita dengan sesama manusia, hablum minannas. Kalau itu dicapai, insya Allah beruntunglah kita dunia akhirat. Kalau tidak, maka kurban-kurban ini harus dimuhasabah, harus dihitung kembali. Ada apa kurban kita kesalahannya? Kalau dengan Allah tidak semakin dekat, dengan tetangga tidak semakin dekat, jangan-jangan kurban kita bukan untuk mengagungkan Allah, tetapi lebih kepada litukabbiru nafsah, untuk mengagungkan diri sendiri. Hayang kah puji, hayang kah ogo, bisa jadi begitu, tidak sampai kepada Allah. Para jamaah yang budiman yang dirahmati Allah, ini saja sebagai pengingat kita semuanya. Semoga yang disampaikan sedikit banyak menambah ketakwaan kita kepada Allah, menjadikan setiap kita menyadari tentang hikmah kurban, betapa pentingnya kurban ini dilakukan, dan pengorbanan-pengorbanan yang lain. Karena tidak setiap orang bisa berkurban, tetapi setiap orang bisa berkorban untuk kepentingan agama Allah, untuk kebaikan bersama. Marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang siap untuk berkorban dalam berbagai bentuknya, termasuk berkurban, menyembelih hewan kurban. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberkahi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.